Selamat pagi, salam kebenaran, wartakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Selamat menikmati hari yang baru, hari yang diberikan Tuhan buat kita. Hari ini akan membawakan firman Tuhan adalah Ibu penasehat kita ya, penasehat di dalam acara ibadah renungan pagi setiap pagi ini dari Senin sampai Jumat ini adalah Ibu Suryani Pantau ya. Saya juga mengucapkan selamat hari kenaikan ya. Teman-teman yang kemarin ya luar biasa ya, kita sudah memperingati hari naiknya Tuhan kita Yesus Kristus sebagai bukti, sebagai tanda bahwa dia hidup dan dia ada dan dia nyata dan dia real ya, dan dia mengasihi kita. Dia akan kembali untuk menyediakan tempat bagi kita ya, luar biasa ya, luar biasa janji yang kita miliki, janji yang teguh, yang murni bagaikan emas ya, yang tidak ada cacat dan tidak ada celah janjinya itu. Ya teman-teman, sebelum masuk di dalam acara ibadah kita, saya mengajak teman-teman untuk kita berdoa bersama-sama ya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau beribadah, kami mau mengucap syukur, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami ingin dibentuk di dalam iman kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, bersertalah dalam hati kami, bersertalah dalam acara ini Tuhan. Engkau berperkaralah dalam acara ini, mari Engkau berkati Tuhan dari pertama, pertengahan sampai dengan akhir dalam acara ini. Terima kasih Tuhan, biarlah banyak jiwa yang datang kepadamu lewat acara ini Tuhan, biar banyak jiwa yang disegarkan lewat acara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Ibu Yani sudah hadir bersama dengan kita. Selamat pagi Bu Yani ya. Teman-teman, siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sangat-sangat berhikmat ya. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Yani. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi ya. Nah, saudara yang kekasih, kita masih memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Bahkan mulai hari ini ya, mulai 10 hari ya setelah kenaikan Tuhan Yesus itu, kita akan berdoa ya. Ada beberapa gereja berdoa 10 hari untuk menantikan pencurahan daripada Roh Kudus ya saudara. Dan itu memperingati ya, memang Roh Kudus sudah dicurahkan ya, sudah turun. Tetapi ini 10 hari ada yang berdoa, ada yang berpuasa. Tujuannya itu adalah untuk di-refresh kembali ya, untuk mengalami pembaharuan demi pembaharuan supaya Roh Kudus betul-betul berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita akan menyambung pelajaran kita yang kemarin. Ya, kita melihat, mari kita lihat kembali dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang pertama dari pelajaran kita kemarin, bagaimana makna kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih, ini sangat luar biasa. Kenaikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa setelah kematian ada kehidupan selanjutnya ya. Karena Yesus naik ke surga, dia sudah mati dan dia sudah bangkit dan naik ke surga. Itu menandakan bahwa kita juga yang nantinya akan mati secara jasmani saudara. Nanti juga kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia, dengan tubuh sorgawi, sama seperti Tuhan Yesus dibangkitkan dengan tubuh sorgawi, dan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan demikian juga dengan kita. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan ya, kemudian dengan bunyi nafiris sangkakala, orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia dan kemudian diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan. Nah, demikian juga dengan kita saudara yang masih hidup, kita akan diubah tubuh kita dengan tubuh yang mulia, dan kita bareng-bareng dengan orang yang dibangkitkan, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, naik menyongsong Tuhan. Nah, saudara, ini sangat luar biasa sekali, karena dia yang menjadi perintis, dia sudah melakukan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, baik dia sudah mati, baik dia bangkit, dan kemudian dan dia naik ke surga saudara. Satu tujuannya untuk kepentingan saudara dan saya. Bahkan di dalam Yohanes kita melihat ya, di dalam Yohanes pasal
yang pasal yang ke-14 kita lihat. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-14. Kita baca dari ayat yang pertama, jelas sekali tujuan ya. Dia salah satu tujuan daripada Tuhan Yesus naik ke surga juga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi luar biasa, memang ada kehidupan ya, ada kehidupan setelah kematian. Karena Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu dapat kita lihat di dalam pasal 14 dari Yohanes. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, dahsyat banget saudara. Ya, ini memang benar-benar dahsyat sekali ya, bahwa betul-betul ada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Dan bagi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan takut, ya jangan khawatir, jangan bimbang ya saudara, karena memang rumah kita sedang disiapkan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika rumah itu sudah siap, dia akan menjemput kita luar biasa, supaya di mana kita berada, di situ pun kita berada. Nah saudara, kita melihat inilah yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu keselamatan yang kita sudah terima, kehidupan yang kekal kita sudah terima. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan satu perintah. Perintah apa? Supaya kita pergi mengabarkan kabar baik, memberikan kabar baik tentang kerajaan Allah itu. Kalau kita kembali lihat ke dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, jelas di sini dikatakan, ya, Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ia dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi betul-betul selama 40 hari ini Tuhan betul-betul mengambil waktu yang khusus buat murid-muridnya. Kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul dan kepada orang-orang percaya untuk mempersiapkan mereka. Untuk mengemban satu legasi, mengemban satu amanat agung. Yaitu untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Ketika mereka memberitakan Injil, dengan memberitakan Injil orang percaya, orang-orang yang percaya itu kemudian masuk dalam kerajaan sorga. Nah saudara, kita melihat di sini bagaimana detik-detik terakhir ataupun di saat-saat sebelum dia mati dan kemudian juga sebelum dia naik ke surga setelah dia bangkit saudara. Pesan Tuhan sangat jelas. Itu ada wasiat yang dia berikan kepada murid-muridnya sangat jelas. Yaitu supaya mereka pergi memberitakan kabar baik. Coba kita melihat mulai dari Matius pasal, kita lihat mulai dari Matius pasal yang ke-28. Dalam ayat yang ke-18 sampai ke-20 kita tahu bahwa Yesus katakan, pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu jelas saudara. Supaya mereka pergi menjadikan semua bangsa murid, mengajarkan mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian kita melihat di dalam Markus pasal 16 juga ya. Di dalam Markus pasal yang ke-16, di dalam ayat yang ke-15, di sini dikatakan, kita lihat Markus 16 ayat yang ke-15. Yesus katakan kepada mereka, lalu ia berkata kepada mereka, pergi ke seluruh dunia. Jadi kita disuruh pergi ke seluruh dunia dan beritakan tentang kabar baik itu kepada makhluk. Makhluk itu berbicara mengenai manusia, segala etnik dan segala juga bangsa-bangsa. Pergi. Kan kita bilang, aduh Bu, bagaimana saya bisa pergi ke seluruh dunia? Nah saudara, ke seluruh dunia itu adalah sama dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara juga. Saudara mungkin tidak pergi kemana-mana, tetapi saudara tinggal di lingkungan.
di lingkungan saudara, orang kampung saudara, orang yang ada di kota saudara, dimanapun, itulah dunia yang harus saudara beritakan. Kata dunia juga itu berbicara juga tentang bangsa-bangsa, tentang manusia, yang mereka harus mendengar kabar baik, karena inilah amanat yang Tuhan berikan ketika dia sebelum naik ke surga. Terakhir sebelum dia meninggalkan dunia, inilah amanatnya, amanat agung yang diberikan kepada kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 juga ayat yang ke-47 juga dia katakan. Mari kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita lihat di dalam ayat 47 dia katakan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Di dalam Lukas juga dia katakan berita tentang pengampunan dosa, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus diberitakan ke seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan di dalam Yohanes pasal 20 kita katakan, di sini dikatakan bahwa Yesus juga memerintahkan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi jelas ini adalah saat-saat terakhir pesan Tuhan Yesus yang harus dilakukan oleh setiap orang. Dan kemudian kita melihat lagi saudara, kita melihat lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan dia katakan bahwa mereka akan menjadi saksi Tuhan. Nah saudara, kata saksi ini di dalam bahasa aslinya itu suhada, yang artinya martir. Yang martir itu sangat berbahaya. Umpamanya ada satu peristiwa pembunuhan atau korupsi atau kejahatan, dan ada saksi mata yang benar-benar ada di tempat tahu persis peristiwa. Dan saksi mata ini akan dibawa ke pengadilan. Nah saudara, biasanya orang yang menyampaikan kebenaran itu hidupnya akan terancam. Bahkan bisa dibunuh oleh orang yang melakukan kejahatan. Nah saudara, biasanya kita melihat inilah yang terjadi. Ada begitu banyak orang yang menyaksikan kebenaran kerajaan sorga. Mulai dari zaman pada waktu gereja yang mula-mula, ada banyak orang-orang yang menyatakan kebenaran, yang menyampaikan kebenaran tentang kerajaan sorga. Jiwa terancam ketika seseorang mengabarkan kabar baik. Akan tetapi ada satu sukacita yang sangat luar biasa saudara, bahwa hidup kita ini bukan saja di dunia ini hanya sementara, tetapi kita menuju kepada kekekalan. Nah, satu hal yang sangat luar biasa, sebelum mereka melakukan penginjilan, sebelum mereka melakukan pengabaran itu, Yesus katakan supaya mereka tunggu. Mereka disuruh tunggu di Yerusalem untuk menantikan yaitu Roh Kudus. Dan di dalam ayat ke-8 dalam Kisah Rasul juga mereka akan menerima kuasa. Roh Kudus inilah yang akan diperlengkapi di dalam hidup mereka. Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Bahkan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang tinggal di dalam kita. Karena Allah itu adalah Roh. Dan Roh Allah inilah, Roh Kudus inilah yang akan betul-betul bekerja saudara. Jadi murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul, anak-anak Tuhan harus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang akan bekerja di dalam dan melalui kita. Sehingga berita yang kita sampaikan ketika mereka mendengar, ada kuasa yang mendobrak, kuasa yang menghancurkan kekerasan hati, kuasa yang menghancurkan kekerasannya, kegelapan yang menutupi orang untuk tidak melihat kebenaran. Kalau sudah Roh Kudus bekerja di dalam hati seseorang, tidak akan ada seorang pun yang dapat membendungnya, saudara. Kalau Roh Kudus sedang bekerja, membawa seseorang datang kepada Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Oleh sebab itu kita melihat di sini, mereka perlu tunggu, mereka perlu tunggu dan menantikan kedatangan daripada Roh Kudus itu, pencurahan daripada Roh Kudus itu. Nah, kita tahu bahwa akhirnya saudara-saudara, bagaimana murid-muridnya, rasul-rasul dan beberapa orang yang ada di sana, mereka berdoa di atas loteng.
10 hari untuk menantikan kedatangan daripada Roh Kudus itu. Pencurahan daripada Roh Kudus itu. Nah, kita melihat jadi mereka perlu diperlengkapi. Nah, mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita baca di dalam ayat, kita baca ayat 50. Kita lihat ya, sebentar. Kita melihat bagaimana Tuhan mengatakan mereka, dan ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan Bapa itu. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota itu sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan yang maha tinggi. Jadi Roh Kudus itulah yang memperlengkapi orang-orang kudus dengan kekuatan yang maha tinggi. Karena itu adalah Roh Allah sendiri yang tinggal dalam kita. Sebab itulah di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 4 ayat keempat. Roh yang tinggal di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi orang-orang Kristen perlu diperlengkapi. Nah, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Wow, luar biasa. Kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Dengan materai ini membuktikan bahwa kita sah menjadi anak Allah. Dan sangat luar biasa. Roh Kudus itulah yang menghidupkan roh kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua jelas. Roh itu yang memberi hidup dan yang memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada kita ketika kita percaya, kita dihidupkan, roh kita yang sudah mati dihidupkan, dan kemudian kita melihat di sini bahwa kita sah menjadi milik Allah, kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dan sekarang Roh Kudus yang ada di dalam diri kita inilah adalah yang membawa kemenangan demi kemenangan kita di dalam kita mengalami pergumulan yang begitu berat di dunia ini. Dan juga saudara, kita menang atas kekalahan terhadap dosa. Itulah kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Kita melihat di dalam Yohanes pasal, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Jelas banget ya, kita baca di dalam ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itulah penolong kita. Yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi jelas ya, penolong ini bukan manusia ya. Karena manusia akan mati dan dikuburkan. Ada beberapa orang mengatakan ini adalah nubuat tentang salah satu nabi. Oh no. Karena manusia, nabi itu manusia, dia akan mati. Bahkan mayatnya mungkin semua nabi-nabi, bahkan nabi orang Kristen, nabi orang Islam, semuanya sudah mati. Mereka nggak bisa menyertai kita selama-lamanya. Tetapi ini adalah Roh Kudus yang tinggal dalam orang yang percaya. Roh Kudus inilah yang menyertai kita sampai akhir zaman. Dan kemudian yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Wow, luar biasa. Jadi saudara, Roh Kudus yang diberikan itu, yang ada dalam diri kita itu diam dalam diri kita. Roh Kudus ini tidak keluar masuk, tetapi dia menetap di dalam diri orang percaya. Dan kemudian kita melihat di sini bahwa ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Dan kita tidak dibiarkan yatim piatu selama kita masih hidup di dunia ini. Karena apa? Karena sudah ada Roh Kudus dalam kita. Dan kemudian kita melihat juga, kita lihat di dalam ayat yang ke-27 ya. Kita baca di dalam ayat yang ke-26-27.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jelas. Jadi Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Jelas ya. Jadi Roh Kudus itu adalah roh. Dan dia diutus dalam nama Yesus. Dan kemudian di dalam ayat yang kedua, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus inilah yang terus membimbing kita, yang mengingatkan kita kepada firman Tuhan. Roh Kudus jugalah yang memberi pengertian kepada kita akan firman Tuhan. Firman Tuhan ini saudara sulit dimengerti. Tetapi ketika Roh Kudus membuka pikiran kita, selubung yang ada dalam pikiran kita, sehingga ketika kita baca, kita dapat mengerti. Dan satu lagi yang luar biasa, Roh Kudus juga yang bekerja kepada orang-orang yang mendengar firman Tuhan yang belum percaya, selubung mereka diangkat sehingga mereka mengerti. Selama selubung itu masih ada, mereka nggak bisa mengerti. Dan selubung itu bisa diangkat kalau Roh Kudus bekerja di dalamnya. Nah saudara, firman Tuhan juga katakan, tidak seorang pun yang mengaku Yesus sebagai Tuhan kalau bukan digerakkan Roh Kudus. Jadi oleh sebab itulah Yesus katakan kita perlu diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga amanat agung yang kita beritakan itu, Roh Kudus bekerja sehingga membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Jadi kita jangan bersedih hati kalau ada saudara-saudara kita susah sekali mengakui Yesus sebagai Tuhan. Susah sekali mengakui Yesus itu juru selamat. Ya karena memang pikiran mereka masih tertutup. Tetapi kita berdoa supaya Roh Kudus yang penuh kuasa itu mendobrak semua yang kekerasan hati. Dan kalau Roh Kudus itu sudah bekerja, tak ada seorang pun yang dapat menahannya. Nah saudara, bagaimana aplikasi untuk kita selama kita masih hidup? Mari kita serahkan hidup kita sepenuh-penuhnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita dapat berkemenangan melawan dosa. Ya saudara, bagaimana kita bisa berkemenangan melawan dosa? Biarkan Roh Kudus memimpin hidup saudara sepenuhnya. Roma pasal yang ke-8 ayat 12 dan 13 itu jelas sekali bahwa hanya lewat Roh Kudus kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam hidup kita. Roma 8 ayat 12-13. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging, sebab jika kamu tidak hidup menurut daging, kamu akan sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Wow, luar biasa. Jadi lewat pimpinan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang senantiasa kita menyerahkan hidup kita, dialah yang akan membawa kita kemenangan demi kemenangan terhadap melawan dosa. Dan yang luar biasa, kita juga menang melawan pergumulan hidup yang begitu berat selama kita masih di dunia ini. Ingat, dia tidak membiarkan kita yatim piatu. Oleh sebab itu ada kalanya di saat kita betul-betul sudah tidak lagi bisa berdoa, sulit sekali saudara, oleh karena pengalaman yang pahit atau pengalaman-pengalaman yang luar biasa penderitaan. Tapi sekali lagi sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu juga yang membantu kita berdoa kepada Allah untuk kita. Wah, dahsyat banget saudara. Ketika kita sudah tidak bisa lagi berucap, karena begitu penderitaan yang begitu berat, kepedihan yang begitu berat, kesusahan yang begitu berat. Ada kalanya kita udah nggak bisa ngomong kepada Tuhan. Tetapi hati kita betul-betul terangkat kepada Tuhan. Dan Roh Kudus
juga membantu kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan, untuk menyampaikan semua isi hati kita kepada Tuhan. Yang dimana mulut kita tak bisa lagi terucap oleh karena penderitaan atau masalah yang begitu besar. Ini dahsyat banget saudara. Ya inilah keistimewaan anak-anak Tuhan. Itu dapat kita melihat di dalam ayat 25, 26, 27. Dan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab jika kita tahu bahwa sebenarnya sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Wah, dahsyat banget. Supaya kita tidak jatuh. Ya. Dan yang berikutnya saudara, Roh Kudus itulah yang membuat kita berani menghadapi hidup ini. Roh Kudus itulah yang membuat kita berani untuk mengabarkan Injil. Keselamatan bagi dunia dan tidak takut apapun. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita baca di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dari Roma juga. Kita baca di dalam ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Kalau saudara masih hidup dalam ketakutan, kecemasan, kebimbangan yang terus menerus. Saudara, itu bukan perasaan tetapi itu roh jahat. Roh jahat yang menguasai pikiran dan hati saudara. Sehingga kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran melanda. Oleh sebab itu usir. Keluar dari pikiran kita kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan. Ingat, ketika kita percaya Yesus, kita tidak menerima roh perbudakan. Kita tidak menerima roh kuasa kegelapan lagi. Tetapi kita menerima roh Allah, Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menjadikan kita anak Allah. Roh Kudus itulah yang berseru dengan roh kita bahwa kita anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak Allah, Allah menjamin semua kebutuhan kita. Amin. Dan yang terakhir, mari kita biarkan Roh Kudus menguasai memimpin kita. Supaya karakter kita diubah dari waktu ke waktu. Kita baca itu di dalam Galatia. Ya, ini adalah Galatia, ini adalah ayat yang favorit ya, semua orang tahu. Kita mau bawa hidup kita supaya Roh Kudus menguasai kita, memimpin kita, sehingga kita akan menghasilkan buah kerajaan. Kita menghasilkan buah Roh Kudus. Itu adalah karakter daripada Allah itu sendiri. Kita baca Galatia pasal yang ke-5. Kita baca di dalam ayat yang ke-22. Nah, pertama ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari kita turut keinginan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus ini saya serahkan hidup saya, pimpin saya. Dan saudara, apa hasil daripada buah Roh Kudus setelah kita membiarkan Dia memimpin hidup kita, menguasai hidup kita sepenuhnya? Dalam ayat 22 di sini dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wow, dahsyat banget. Ada 9 buah roh. Dapat saya simpulkan, itu adalah karakter daripada Kristus. Kita memiliki perasaan Kristus, kita memiliki pikiran Kristus, dan kita memiliki tindakan Kristus. Dan Roh Kudus inilah yang terus-menerus akan membentuk kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan semua masalah dalam hidup kita dengan satu tujuan, supaya kita diproses terus. Api Roh Kudus terus akan membakar hal-hal yang najis dalam hidup kita. Api Roh Kudus akan terus membakar hal-hal yang tidak murni dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi murni seperti emas. Dan kita akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang penting, kita mau dipimpin, kita mau berserah dan betul taat kepada pimpinan dari Roh Kudus. Terakhir,
Mari kita baca dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18. Demikian bunyinya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Saudara, di mana saudara membiarkan Roh Kudus bekerja sepenuhnya dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Amin. Merdeka dari takut, merdeka dari cemas, merdeka dari kesulitan, merdeka. Bukan berarti tidak ada bukan tidak ada masalah, tetapi kita tidak terpuruk, kita merdeka, kita bangkit. Amin. Amin. Itu karena kuasa Roh Kudus. Dan yang terakhir ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Perhatikan, maka kita diubah. Wow, luar biasa. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Amin. Amin. Menjadi karakter, memiliki karakter Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar, semakin meningkat. Sehingga ada lagu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ya, jadi ada kemuliaan Raja dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, ya. Dipimpin oleh Roh Kudus, diubah dari Roh Kudus, sehingga kita berubah. Ketika kita diubah, kita berubah, dan yang sangat luar biasa, kita dipakai menjadi agen perubahan. Wow, luar biasa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang begitu dahsyat, yang memberi kekuatan kepada kami karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan ketika kami percaya kepadamu, kami dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hati kami. Oleh sebab itu kami mau serahkan hidup kami dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga ada buah-buah roh muncul dalam hidup kami. Karakter kami diubah. Kami dapat menang dari semuanya. Dan kami dengan berani menyatakan kebenaran Tuhan. Dan kami bisa melaksanakan amanat agung dengan tidak rasa gentar dan takut. Karena Roh Kudus bekerja dalam kami dan melalui kami. Sehingga banyak jiwa yang boleh datang kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, luar biasa ya. Sungguh-sungguh memberkati firman Tuhan ya teman-teman ya. Saya akan menyambut ya keluar biasaan dari firman Tuhan yang sudah kita dengar ya, yang sudah dikupas, yang sudah diwartakan buat kita. Teman-teman, ini lagu dari apa? Dari Kidung Jemaat. Semoga tidak kena copyright ya, tapi nggak apa-apa lah. Cuma copyright itu maksudnya bagi-bagi gitu aja teman-teman ya. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajar dan menolong dan menyertaiku. Ku suka mendengarkan suara Roh Kudus mengajarkan aku mengikut penebus. Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setiap hari diam di hatiku. Amin. Ya, amin. Luar biasa ya.
Roh Kudus, kita minta kepada Roh Kudus supaya setiap hari diam di dalam hatiku.